Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Munawara SP MSc, salah satu dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Iksan Sidenrenrapan pada program studi S1 Agribisnis. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar agribisnis. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran saya. Mata kuliah pengantar agribisnis merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Unisan Sidrap. Mata kuliah pengantar agribisnis ini memiliki bobot sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek lapangan. Perkuliahan teori 2 SKS membahas konsep dasar agribisnis, sistem agribisnis, pelaku dan kelembagaan agribisnis, rantai nilai, manajemen dasar, serta isu-isu terkini seperti digitalisasi, keberlanjutan, dan inovasi dalam sektor agribisnis. Mata kuliah pengantar agribisnis merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman mengenai konsep ruang lingkup, peran dan perkembangan agribisnis sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Mahasiswa diperkenalkan pada agribisnis sebagai suatu sistem yang terdiri atas subsistem penyedia sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan hasil pertanian, subsistem pemasaran, serta subsistem jasa penunjang yang saling berkaitan. Jadi selain itu, mata kuliah ini membahas karakteristik sektor pertanian, peran agribisnis dalam pembangunan ekonomi, tantangan dan peluang agribisnis di era globalisasi dan transformasi digital, serta pentingnya penerapan prinsip efisiensi, keberlanjutan dan inovasi dan pengembangan usaha agribisnis. Mahasiswa juga dikenalkan pada berbagai komoditas agribisnis, pelaku usaha, kelembagaan, rantai nilai, dan konsep dasar manajemen agribisnis. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami sistem agribisnis secara komprehensif, mengidentifikasi hubungan antar subsistem agribisnis, menganalisis permasalahan dasar yang terjadi dalam sektor agribisnis, serta memiliki wawasan mengenai prospek pengembangan agribisnis sebagai bidang usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menganalisis pengantar dan ruang lingkup agribisnis. Kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis subsistem dalam agribisnis. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis risiko dan ketidakpastian dalam agribisnis. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis nilai tambah dalam agribisnis. 5. Mahasiswa mampu memahami perkembangan teknologi dalam agribisnis. Dan keenam, mahasiswa mampu menganalisis manajemen rantai pasok dalam agribisnis. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, bahan ajar utama yang kita gunakan adalah bahan ajar yang telah disusun khusus untuk mata kuliah pengantar agribisnis. Jadi, bahan ajar ini berisi materi-materi lengkap, mulai dari konsep dasar hingga implementasi praktis dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang relevan. Sistem pembelajaran yang akan kita terapkan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka di kelas dan praktik langsung di lapangan. Jadi kita akan menggunakan berbagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran, termasuk learning management system untuk distribusi materi dan penugasan. Dalam mata kuliah ini saya akan menerapkan teknik pembelajaran DIA, yaitu merupakan singkatan dari Delivery, Interaktif, dan Assessment. Ketiga komponen ini akan terintegrasi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan efektif. Aspek delivery atau penyampaian materi akan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk ceramah interaktif, demonstrasi coding, dan presentasi materi dengan bantuan multimedia. Saya akan memastikan materi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan agribisnis. Aspek interaktif menekankan pada partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ini mencakup diskusi kelas, tanya jawab, kerja kelompok, dan kolaborasi coding. Mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah agribisnis. Aspek asesmen atau penilaian akan dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen dalam aspek penilaian atau asesmen. Jadi indikator penilaian yang saya gunakan yaitu dengan bobot nilai kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, tugas sebesar 15%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 20%, praktek lapang sebesar 25%. Jadi penilaian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian learning outcome secara menyeluruh. Jadi indikator-indikator penilaian tersebut tentu akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada mahasiswa di kelas saat kontrak perkuliahan. Jadi hal ini saya lakukan agar mahasiswa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk
untuk mencapai nilai maksimal pada mata kuliah tersebut. Demikian perkenalan diri saya dan gambaran umum tentang mata kuliah pengantar agribisnis. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengantar agribisnis yang saya lakukan di kelas secara luring, dan selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat semua, Ji? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa duduk di tempat ini untuk belajar mata kuliah pengantar agribisnis. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima. Nah, sebelum Ibu lanjut materi, Ibu mau mengabsen dulu satu persatu. Pertama, Yana. Hadir, Bu. Nia Repalina. Hadir, Bu. Fadilah. Hadir. Oke, Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Mariam Suci. Hadir, Bu. Oke, sudah ya. Jadi itu tadi yang tidak hadir mungkin bisa nanti dibagikan materinya. Alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan kelima hari ini. Sebelum Ibu jelaskan materi pada hari ini, mungkin Ibu mau review dulu materi kemarin. Mungkin ada yang masih mengingat materi apa yang kemarin? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silahkan Yana. Ya, jadi yang saya ingat materi kemarin itu, Bu, ada tentang subsistem pengolahan agribisnis, yang dimana subsistem pengolahan agribisnis itu biasa disebut sistem hilir atau downstream, yang dimana biasanya itu merupakan industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan bernilai tambah. Nah, jadi yang saya tangkap itu, Bu, seperti itu yang tentang bagaimana pengolahan dari agribisnis. Ya, beri aplaus untuk Yana. Terima kasih untuk Yana. Mungkin ada lagi yang bisa mengingat materi kemarin mengenai contoh pengolahan agribisnis. Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya mengingat dua contoh kemarin, itu industri pangan dan minuman. Ya. Mengolah kelapa sawit menjadi minyak goreng, singkong menjadi keripik, atau buah-buahan segar menjadi jus. Nah, contoh yang kedua, Ibu, itu pakan ternak. Ya, pakan ternak. Itu mengolah limbah pertanian menjadi pakan ternak, atau tanaman obat menjadi ekstrak herbal dan suplemen. Ya. Jadi begitu, Ibu. Ya, aplaus untuk Syakur. Terima kasih kepada Syakur. Ya, jadi materi ini adalah subsistem pemasaran dalam agribisnis. Di materi mulai dari pertemuan pertama sampai kelima itu saling berkaitan. Jadi mulai dari pertama kita sudah membahas mengenai ruang lingkup dan pengertian agribisnis, dan yang kedua subsistem prasarana dan sarana dan prasarana dalam agribisnis, dan pertemuan ketiga kita sudah membahas subsistem produksi usaha tani agribisnis. Yang pertemuan keempat kemarin kita sudah membahas subsistem pengolahan dalam agribisnis, dan sekarang kita akan membahas mengenai subsistem pemasaran dalam agribisnis. Nah, adapun capaian pembelajaran, jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, yang pertama mampu menjelaskan konsep pemasaran dalam agribisnis, yang kedua mampu memahami perkembangan ilmu pemasaran agribisnis, yang ketiga mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemasaran produk pertanian, dan yang keempat mengidentifikasi kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian, dan yang terakhir mahasiswa mampu menganalisis saluran pemasaran produk pertanian. Nah, kita masuk yang pertama, konsep pemasaran dalam agribisnis. Nah, sebelum Ibu lanjut, pernah semua dengar kata pemasaran ya? Benar. Ya, berarti sudah tidak asing ya kata pemasaran. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pengertian pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke pemasaran agribisnis, kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian pemasaran. Jadi, di sini kita bisa lihat, pengertian pemasaran itu adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk bernilai. Jadi itu adalah pengertian pemasaran ya. Nah, lain lagi pengertian pemasaran agribisnis. Jadi pengertian pemasaran agribisnis itu merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan mulai dari produk pertanian diproduksi hingga sampai diterima di konsumen akhir, dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan keuntungan bagi seluruh pelaku usaha agribisnis. Atau dengan kata lain di sini, pemasaran agribisnis adalah proses yang menghubungkan petani dengan
konsumen. Jadi bisa dipahami ya pengertian pemasaran dan pemasaran agribisnis. Kemudian tujuan pemasaran agribisnis. Nah, di sini ada 5 tujuan pemasaran agribisnis. Yang pertama, menyalurkan produk kepada konsumen. Nah, produk apa yang mau disalurkan? Ya, pastinya produk hasil pertanian. Kemudian yang kedua, menciptakan nilai tambah produk. Dan yang ketiga, nah di sini menciptakan nilai tambah produk. Nah, misalnya berubah sayur-sayuran menjadi jus, toh. Jadi ini ada nilai tambahnya, toh. Misalnya buah naga kalau dijual 10.000 kan? 10.000. Ketika dijadikan jus bisa menjadi 30.000 karena bisa jadi 3 jus, toh. 1 cupnya itu 10.000. Nah, itu adalah nilai tambah. Nah, nilai tambah ini memberikan keuntungan kepada produsen, kemudian memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian meningkatkan kesejahteraan petani. Lanjut ya. Kemudian, nah sebelum kita mau memasarkan produk pertanian, nah kita harus tahu dulu bagaimana sih karakteristik produk pertanian. Produk pertanian itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk industri. Nah ini, yang pertama, produk pertanian itu mudah rusak. Contohnya ini sayur-sayuran, susu, ikan. Nah, harus segera dipasarkan agar tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, bersifat musiman. Jadi produksi hanya pada waktu tertentu. Contohnya mangga bersifat musiman ya. Akibatnya saat panen raya harganya turun. Tapi kalau misalnya saat tidak panen harganya naik. Ya betul. Kemudian yang ketiga, volumenya besar. Contohnya di sini kita bisa lihat gambarnya di situ padi. Padi itu kalau misalnya panen jumlah volumenya itu besar kan, jadi membutuhkan penyimpanan yang luas. Kemudian mutu tidak seragam karena dipengaruhi oleh cuaca, jenis tanah, dan cara budidayanya. Kemudian sulit distandarkan karena sering berbeda dalam ukuran, warna, rasa, dan bentuk. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah kita masuk ke yang kedua, yang pembelajaran kedua yaitu perkembangan ilmu pemasaran agribisnis. Jadi tahapan materi selanjutnya tahapan perkembangan pemasaran ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ada 5 tahapan perkembangan pemasaran. Dimulai dari tahap pertama yaitu pada era produksi. Jadi pada era produksi ini yang penting menghasilkan produk sebanyak mungkin. Jadi permasalahannya di sini belum memperhatikan kebutuhan konsumen. Dan di tahap kedua, pada era penjualan, produsen mulai aktif menjual produknya. Kemudian pada tahap ketiga era pemasaran, nah, fokus utama dalam adalah kebutuhan konsumen, produksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi di sini pada era pemasaran di sini produsen sudah memperhatikan kebutuhan konsumen dengan melihat survei pasar, analisis data, inovasi produk, dan kepuasan konsumen. Kemudian pada tahap keempat yaitu pada era relationship marketing. Nah, di sini hubungan jangka panjang dengan pelanggan menjadi prioritas dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, memberikan garansi kualitas dan pengiriman yang tepat waktu. Kemudian pada tahap kelima yaitu pada tahap era digital marketing, di sini pemasaran sudah memanfaatkan teknologi digital. Nah, di sini sudah memanfaatkan media sosial, marketplace, website, dan WhatsApp. Oke. Kemudian selanjutnya perkembangan pemasaran agribisnis di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat dahulu dan sekarang. Dahulu itu pemasaran agribisnis di Indonesia cuma menggunakan pasar tradisional, kemudian penjualannya langsung, produsen ke konsumen langsung. Dan harga lokal tidak merata. Kemudian informasi harga terbatas. Nah, sekarang pemasaran agribisnis di Indonesia sudah meliputi marketplace pertanian atau tani market. Nah, ini akses pasarnya luas ya dan transparan karena bisa dilihat di mana saja. Kemudian yang kedua sudah digital marketing. Kemudian ini berdasarkan keputusan berbasis data. Kemudian e-commerce. Nah, e-commerce ini pembelian dan pengiriman online. Sudah pernah melakukan semua toh? Sudah, Bu. Ya, betul. Kemudian logistik berbasis aplikasi. Nah, ini sudah bisa melakukan pelacakan dan pengiriman efisien. Kemudian smart farming. Nah, ini sudah teknologi dan otomatisasi. Lanjut, faktor yang mempengaruhi perkembangan pemasaran agribisnis. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pemasaran agribisnis. Yang pertama karena teknologi informasi. Teknologi informasi sudah canggih ya, sistem informasi pasar, data
analitis, dan kecepatan akses. Kemudian yang kedua karena sudah ada internet. Kemudian yang ketiga karena transportasi. Efisiensi dalam mendistribusikan hasil pertanian, efisiensi distribusinya, pengirimannya cepat dan jangkauannya luas. Kemudian perubahan gaya hidup. Nah, ini perubahan gaya hidup meliputi preferensi konsumen, kesadaran kesehatan dan permintaan praktis. Kemudian globalisasi meliputi ekspor impor, perdagangan internasional, persaingan global dan standar internasional. Kemudian yang terakhir permintaan produk berkualitas, yaitu keamanan pangan, label organik atau sertifikasi dan nilai tambah. Bisa dipahami? Oke. Kemudian tantangan pemasaran agribisnis. Nah, ada di sini 5 tantangan pemasaran agribisnis. Yang pertama, harga fluktuasi. Artinya harganya itu selalu berubah-berubah, tidak tetap ya. Bisa dilihat di lapangan. Contohnya harga tomat. Biasa berubah-berubah kan? Biasa tinggi, biasa juga langsung rendah, biasa 5.000 per kilogram. Kemudian rantai pemasaran panjang, mulai dari petani, pedagang pengumpul, kemudian pengecer, dan sampai konsumen akhir. Rantai pemasarannya panjang. Jadi kalau rantai pemasarannya panjang itu juga merupakan suatu masalah ya. Kemudian informasi pasar belum merata karena kesenjangan data dan aksesnya terbatas. Yang keempat, infrastruktur kurang memadai, ya betul. Kemudian yang kelima, produk pertanian yang mudah rusak karena sudah tidak segar, kemudian tidak layak dan rusak ya kalau tidak ditangani dengan cepat. Jadi ini tantangan yang perlu dihadapi ya. Kemudian peluang pemasaran agribisnis. Nah, ada 5 peluangnya. Yang pertama, produk organik. Nah, itu adalah peluang ya tersertifikasi, segar, sehat karena menggunakan pupuk organik. Kemudian yang kedua bisa diekspor juga. Kemudian yang ketiga pemasarannya digital. Kemudian yang keempat agroindustri dan yang kelima produk olahan. Nah, sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran yang ketiga yaitu sistem pemasaran produk pertanian. Jadi sistem pemasaran produk pertanian merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemasaran dalam menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen. Jadi komponen sistem pemasaran atau alur distribusi produk agribisnis dari produsen hingga ke konsumen akhir. Di sini kita bisa lihat ada pertama produsen. Nah, siapa sih itu produsen? Yaitu pihak yang menghasilkan. Nah, siapa yang pihak yang menghasilkan itu? Yaitu petani. Ini contohnya petani padi ya. Bisa juga petani jagung, bisa petani cabai. Ya, pokoknya semua yang menghasilkan komoditas pertanian itu adalah produsen. Kemudian yang kedua pedagang pengumpul. Jadi pedagang pengumpul ini merupakan orang yang membeli langsung dari petani dan mengumpulkan barang hasil pertanian. Itu dikatakan pedagang pengumpul. Yang ketiga pedagang besar. Jadi pedagang besar ini adalah orang yang membeli dalam jumlah besar dan mendistribusikan hasil produk pertanian ya. Kemudian yang keempat pedagang pengecer. Pernah lihat pedagang pengecer di pasar? Ya pernah ya. Jadi pedagang pengecer itu yang menjual dalam unit kecil langsung ke konsumen. Biasa lihat itu mobil-mobil penjual sayur yang menjual langsung ke konsumen akhir yang pakai mobil pick up. Ya betul. Kemudian yang kelima konsumen. Nah ini konsumen yang pemakai akhir produk agribisnis atau final destination. Lanjut, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Jadi yang selanjutnya unsur sistem pemasaran. Jadi pada unsur sistem pemasaran ini ada 6 ya. Yang pertama produk. Jadi produk ini berupa barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua harga. Harga ini nilai uang yang ditetapkan untuk produk agar menguntungkan ya. Kemudian yang ketiga tempat. Tempat ini merupakan saluran distribusi dan lokasi produk tersedia bagi konsumen. Dan yang keempat, promosi, komunikasi dan kegiatan untuk memperkenalkan dan menjual produk hasil pertanian. Kemudian yang kelima, pelaku pemasaran. Nah, pelaku pemasaran ini merupakan individu dari organisasi yang terlibat dalam proses pemasaran, yaitu meliputi produsen, perantara, dan konsumen. Dan yang keenam, informasi pasar. Nah, informasi pasar ini merupakan data dan wawasan tentang tren kebutuhan pelanggan dan pesaing untuk pengambilan keputusan. Ya, betul. Bisa dipahami kan? Iya, Bu. Oke. Lanjut, fungsi sistem pemasaran. Jadi, di sini ada 5 fungsi sistem pemasaran. Yang pertama, memperlancar distribusi.
kemudian menentukan harga, kemudian meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi kehilangan hasil dan menambah nilai produk. Ini adalah fungsi-fungsi sistem pemasaran ya. Jadi materi selanjutnya efisiensi sistem pemasaran. Nah, di sini ada 4 efisiensi sistem pemasaran. Yang pertama, biaya pemasarannya rendah. Nah, bagaimana cara supaya biaya pemasarannya rendah ya? Biaya operasionalnya diperhatikan supaya lebih efisien ya. Kemudian menggunakan transportasi yang secara optimal. Kemudian pengurangan pemborosan. Dan yang kedua, margin pemasaran wajar. Jadi keuntungan pedagang wajar sebanding dengan resiko dan layanan. Dan yang ketiga, farmer share tinggi. Jadi petani menerima bagian keuntungan yang besar dari harga konsumen. Dan yang keempat, produk cepat sampai ke tangan konsumen dengan cara distribusi cepat, rantai pasok pendek, dan kesegaran produk terjaga. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kepuasan konsumen. Sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran yang keempat, yaitu kelembagaan pemasaran produk pertanian. Nah, apa sih itu pengertian kelembagaan pemasaran pertanian? Jadi, kelembagaan pemasaran pertanian merupakan organisasi atau pelaku yang terlibat dalam proses distribusi hasil pertanian. Jadi, semua yang terlibat itu dalam pendistribusian hasil pertanian termasuk lembaga pemasaran. Contohnya petani, pedagang pengumpul tadi itu termasuk lembaga ya, pedagang pengecer, pedagang besar. Nah, ini jenis kelembagaan pertanian dan peranannya. Kita bisa lihat ya, yang pertama di atas adalah petani, karena mula dari produk hasil pertanian yang menghasilkan adalah petani. Jadi petani itu merupakan produsen utama. Yang kedua, kelompok tani atau poktan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan hasil produksi anggota ya. Itu kelompok tani. Kemudian yang ketiga, gapoktan, gabungan kelompok tani yang mengkoordinasikan kelompok tani. Kemudian yang keempat, koperasi menjual hasil panen anggota. Dan yang kelima, pedagang pengumpul membeli langsung dari petani. Pernah lihat semua pedagang pengumpul toh? Pernah. Kemudian yang keenam, pedagang besar. Ini menyalurkan dalam bentuk jumlah yang besar. Jadi pedagang pengumpul itu sama pedagang besar beda ya. Kalau pedagang pengumpul dia dalam jumlah sedikit, kalau pedagang besar ya dia cuma mengambil satu komoditas saja. Kalau pedagang pengumpul dia banyak komoditasnya ngambil. Toh? Bisa jadi paham toh? Kemudian yang ketujuh, pengecer. Jadi pengecer ini menjual kepada konsumen. Kemudian selanjutnya industri pengolahan, mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah. Misalnya beras, tepung, keripik, dan jus. Nah, selanjutnya eksportir. Jadi eksportir ini menjual ke luar negeri. Kemudian pemerintah di sini berperan melalui kebijakan harga, subsidi, informasi pasar, dan infrastruktur. Selanjutnya, di sini 7 fungsi kelembagaan. Yang pertama, mengumpulkan produk, kemudian menyimpan, kemudian mengangkut, mengolah, menjual, dan memberikan informasi pasar dengan melihat dan menjamin mutu dari atau kualitas dari produk hasil pertanian tersebut. Kemudian permasalahan kelembagaan pemasaran hasil pertanian. Jadi di sini ada beberapa permasalahan kelembagaan pemasaran hasil pertanian. Yang pertama, posisi tawarnya rendah. Posisi tawar ke petani itu rendah karena petani sulit menentukan harga jual dan sering menerima harga yang rendah ya. Kalau misalnya pedagang pengumpul sudah bilang 7.000, ya petani cuma bisa bilang ambil mie. Kemudian yang kedua, modalnya terbatas karena kurangnya akses ke pembiayaan untuk sarana produksi dan teknologi. Kemudian yang ketiga, informasi harga kurang karena ketidaktahuan petani tentang harga pasar aktual yang menyebabkan penjualan murah. Yang keempat, ketergantungan pada tengkulak. Jadi petani terikat hutang dan penjualan kepada tengkulak dengan syarat merugikan. Kemudian koperasi belum optimal karena koperasi pertanian belum berfungsi maksimal dalam pemasaran bersama dan advokasi ya. Sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran yang kelima, yaitu saluran pemasaran produk pertanian. Jadi saluran pemasaran produk hasil pertanian itu merupakan jalur perpindahan produk dari produsen menuju ke konsumen akhir. Di sini ada bentuk saluran pemasaran ya. Ada berapa saluran pemasaran di atas? 4. Ya, ada 4 ya. Jadi yang pertama itu saluran pertama petani ke konsumen. Jadi petani menjual langsung ke konsumen. Jadi harga tinggi bagi petani. Dan yang saluran kedua, petani, pedagang pengecer,
dan konsumen. Jadi ada 3 yang terlibat di sini. Kalau yang pertama tadi hanya 2 ya. Kemudian saluran ketiga petani, pedagang pengumpul, pedagang besar ke pengecer, kemudian ke konsumen. Jadi ini yang merupakan saluran yang paling umum ya, yang saluran 3. Kemudian saluran 4 petani, koperasi, industri, distributor dan konsumen ya. Jadi di sini ada 4 saluran pemasaran yang terjadi ya. Contohnya, kemudian faktor yang menentukan saluran pemasaran hasil pertanian. Nah, ini faktor yang pertama jenis produknya. Jenis produknya, kemudian jarak pasar, kemudian volume produksi, yang keempat modal petani, dan yang kelima transportasi dan permintaan konsumen. Kelebihan saluran pendek. Kelebihan saluran pendek pada pemasaran, nah ada 3 di sini. Harga petani tinggi. Produsen menerima bagian keuntungan yang lebih besar dari harga akhir produk. Kemudian yang kedua, biayanya rendah, mengurangi biaya perantara transportasi dan logistik rantai pasok. Dan yang ketiga, farmer share besar ya, bagian petani dari harga yang dibayarkan konsumen secara signifikan meningkat ya. Materi selanjutnya, kelebihan saluran panjang. Kelebihan yang pertama itu pasarnya lebih luas atau jangkauan konsumen lebih besar melalui perantara ya, baik itu pedagang besar maupun pengecer. Kemudian yang kedua, distribusi lebih mudah. Pengelolaan logistik dan penyimpanan ditangani oleh jaringan distribusi yang mapan. Kemudian yang ketiga, resikonya lebih kecil bagi petani. Jadi petani fokus pada produksi saja, resiko kerusakan dan fluktuasi harga yang ditanggung perantara. Nah, ini contoh saluran pemasaran cabai. Ada berapa lembaga di sini yang terlibat? Ya, ada 6 ya. Yang pertama petani. Jadi petani memanen cabai segar dari wayang ya, komoditas cabai. Kemudian ke pedagang pengumpul desa. Jadi pedagang pengumpul desa bernama Wengking, cabai dari Pak Budi. Kemudian pedagang besar kabupaten. Jadi pedagang grosir sudah masuk di tingkat kabupaten ya. Kemudian yang keempat pedagang besar kota. Kemudian yang kelima pedagang pengecer. Nah, di pedagang pengecer inilah cabai dijual ke konsumen. Bisa dipahami? Iya. Oke. Kemudian ini contoh saluran pemasaran beras. Mulai dari petani ke penggilingan padi, kemudian distributor, kemudian supermarket, kemudian pengecer atau pasar, kemudian ke konsumen. Oke, dari pemaparan materi di atas, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai saluran pemasaran. Nah, saya di sini mau bertanya Ibu, saluran pemasaran yang bagaimana yang paling efisien? Pertanyaan yang sangat bagus, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, saluran pemasaran yang paling efisien itu adalah saluran langsung ya. Saluran langsung, tadi ada saluran langsung di sini, yaitu dari petani langsung ke konsumen, karena tidak melibatkan perantara. Ini tidak menekan juga biaya distribusi, kemudian memberikan keuntungan maksimal ke petani, ke produsen, namun efisiensi tertinggi didapat dari gabungan strategi yang tepat sasaran, bukan sekedar panjang atau pendeknya rantai pemasaran ya. Selain itu, produknya juga masih segar yang didapat oleh konsumen, karena langsung dari petani ini tidak melalui perantara, misalnya pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer. Nah, kalau ini kan berhari-hari baru sampai ke sini, jadi produknya sudah tidak segar juga. Nah, bisa dipahami kan? Terima kasih kepada mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mendukung pembuatan video proses pembelajaran pengantar agribisnis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.